Kalau kita mau melakukan pemeriksaan tes PCR ini, sebelumnya kita lakukan dulu tes rapid. Terima kasih sudah klik video ini, tapi aku mohon klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Ingat, subscribe itu gratis guys. Semoga bahagia selalu. Halo guys, welcome back to my channel Anita Anggraini. Apa kabar semuanya? Assalamualaikum. Semoga teman-teman di sana selalu dalam keadaan sehat, baik dan bahagia ya. Amin amin ya robbal alamin. Oh ya guys, di video kali ini aku mau membahas mengenai swab RT-PCR karena kemarin aku melihat sebuah postingan dan banyak teman-teman kita PMI yang bertanya PCR itu apa sih? Nah, untuk di video kali ini aku mau kasih sedikit pengetahuan mengenai RT-PCR. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk dukung terus channel Anita Anggraini agar terus berkembang. Caranya gampang banget, hanya klik tombol subscribe dan jangan lupa di like. Share juga ke media sosial kalian. Terima kasih teman-teman. Nah guys, akhir-akhir ini kita itu dibuat pusing karena peraturan baru mengenai tes PCR ini ya. Sebenarnya aku buat informasi PCR ini sudah telat sih, karena peraturan ini mulainya tanggal 22 Desember kemarin. Tapi setelah aku ngikutin tiap harinya, ternyata info PCR ini berguna juga, khususnya buat teman-teman PMI ya. Jadi sebenarnya mulai tanggal 22 Desember kemarin kita itu dihebohkan dengan peraturan baru berkaitan dengan NATARU, yaitu semua penumpang yang pulang ke Indonesia wajib sertakan surat PCR, termasuk juga TKI. Dengan aturan ini banyak pihak yang kalang kabut, termasuk agensi dan juga PMI yang sudah pesen tiket, terutama ini bagi swasta ya, ini lebih panik lagi. Coba guys, gimana nggak bingung, gimana nggak panik ya kalau kita sudah pesen tiket, apalagi tiket sudah berada di tangan kita, terus kita juga sudah menuju ke bandara, bawa peralatan koper dan semua uang itu sudah dikirim ke rumah, ke Indonesia. Mungkin hanya menyisakan beberapa aja untuk sangu di perjalanan gitu ya. Terus ada peraturan ini keluar dengan tiba-tiba. Nah, otomatis di-cancel dong. Dan nggak sedikit juga yang menunda penerbangannya. Alhasil, denda 20% banyak dialami dari maskapai. Teman kita PMI juga banyak yang belum tahu adanya peraturan ini. Mereka itu udah sampai ke bandara loh, juga udah beli tiket, udah bawa oleh-oleh, uangnya juga udah dikirim ke Indonesia. Mungkin pegang hanya beberapa aja untuk sanggup pulang gitu ya. Terus di-cancel. Itu yang kemarin sempat juga dialami sama teman aku, dia juga pulang ke agensi ngurus surat swab PCR itu. Nah, tapi guys, ternyata aturan itu tidak pasti. Ini nih yang bikin bingung. Aturan udah keluar harus bawa PCR dan ternyata aturan itu tidak pasti. Karena apa? Buktinya tanggal 25 kemarin dan hari ini tanggal 26 Desember yang tidak memiliki tes PCR bisa terbang. Aneh ya? Dan ada juga yang saking paniknya ya, yang mau pulang ke Indonesia sudah mengeluarkan uang banyak untuk melakukan tes swab PCR ini. Dan tes PCR ini nggak murah loh guys, tes PCR ini mahal loh. Mungkin ya, aku sudah tanya ke salah satu teman aku, antara 5.000 sampai 7.000 NT dolar. Tapi nggak tahu ya, buat teman-teman yang lain, ini aku tanya dari teman aku sendiri yang kemarin sudah sampai ke bandara terus pulang lagi ke agensi. Kemarin aku tanya, ini juga setiap PMI, TKW juga nggak sama ya berapa bayarnya, tergantung agensi juga. Karena kita mau tes swab PCR ini juga perlu bantuan agensi, tergantung agensi mintanya berapa gitu ya, kita nggak tahu. Jadi nggak pasti gitu ya. Dan ini yang aku dapatkan informasi tanggal 25 kemarin sampai hari ini tanggal 26. Tanpa PCR pun bisa terbang. Untuk besok kita nggak tahu ya. Untuk besok haruskah bawa PCR atau tidak kita nggak tahu. Teman-teman yang lain banyak banget yang kecewa karena mereka saking paniknya ngurus surat swab PCR ini mengeluarkan biaya mahal. Terus sesampainya di bandara dan ternyata nggak pakai PCR. Banyak banget PMI yang bingung dan kecewa karena sudah mengeluarkan uang begitu banyaknya dan ternyata tanpa PCR pun bisa terbang. Boros-borosin duit ya guys, buang-buang uang karena juga peraturannya nggak pasti.
Karena untuk besoknya kita juga nggak tahu, dan kita baru tahu kalau kita sudah berada di bandara. Masih berlaku atau tidaknya PCR itu kita bakalan tahu kalau kita sudah sampai di bandara. Ini yang bikin pusing, bikin panik, bikin was-was, bikin jantung kita itu berdebar-debar. Karena kita belum tahu nanti kita sampai di bandara kita bisa terbang atau tidak, begitu ya. Rasanya itu panik, nggak tenang gitu loh ya. Kalau saja peraturan ini dari jauh-jauh sudah diinformasikan, mulai tanggal sekian, bulan sekian, wajib bawa tes PCR. Itu kita sebagai PMI bisa persiapan untuk pulang nanti, menyisakan uang banyak untuk tes PCR ini. Jadi kalau kita sudah ada persiapan, kita nggak terlalu takut, nggak terlalu panik gitu kan. Yang bikin panik itu kalau kita sudah waktunya mau pulang, uang sudah dikirim semua, nggak ada persiapan, nggak menyisakan uang, dan di-cancel penerbangannya. Jadi rugi banget kan. Makanya aku tadi baca postingan ya, baca komentar-komentar dari teman-teman bilang mau pulang aja pakai senam jantung dulu. Dan pagi tadi aku juga melihat postingan dari Mbok Cikra. Dia juga ngasih tahu ke teman-teman kalau hari ini tanggal 26 Desember yang pulang tanpa PCR pun bisa terbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tidak membawa tes PCR juga masih bisa pulang. Jadi setiap harinya kalian harus ke sini ya. Harus ke bandara baru bisa ditanyain, dan hari ini alhamdulillah bisa pulang. 知道今天没有带 PCR， 今天是12月26号，没有带 PCR 可以走吗？哈，今天印尼的可以，可以吗？哈，谢谢你，谢谢，谢谢。妹妹，谢谢，谢谢。今天可以走哎。妹妹。 今天没有带 PCR 还可以走哎，没有哦，真的、哦，对对，都送出去了，送出去了，送出去了，谢谢你，谢谢。 Dan postingannya Mbok Cikra itu juga lucu. Yang mau pulang tetaplah datang ke bandara. Tapi ya itu tadi, datang ke bandara harus senam jantung, deg-degan guys. Di perjalanan itu pasti merasakan hal, nanti aku gimana ya, lolos apa enggak ya, nanti aku bisa pulang ke Indonesia apa enggak ya, nanti aku bisa terbang apa enggak ya, waduh uangku sisa sedikit. Pasti gitu kan di perjalanan. Aku mau kasih tahu sedikit pengetahuan aja, apa sih PCR itu? Pemeriksaan swab RT-PCR atau Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction adalah jenis pemeriksaan yang memiliki tujuan untuk menegakkan diagnosa dari penyakit COVID-19. Untuk pemeriksaan swab PCR ini berbeda dengan pemeriksaan rapid test. Jadi guys, untuk pemeriksaan swab PCR sama pemeriksaan rapid test ini berbeda, nggak sama gitu ya. Kalau rapid test adalah jenis pemeriksaan screening antibodi dengan stempel darah. Nah, apabila hasil pemeriksaan rapid test menunjukkan hasil yang reaktif, maka untuk menegakkan diagnosa, maka pasien dianjurkan untuk menjalani pemeriksaan lanjutan dengan pemeriksaan swab PCR. Biasanya untuk menunggu hasil pemeriksaan swab PCR keluar, pasien dianjurkan untuk tetap melakukan isolasi diri. Nah, itu tadi guys dari pengetahuan aku mengenai apa sih yang dimaksud dengan swab PCR dan apa sih yang dimaksud dengan rapid test. Kalau dari pemahaman aku ya guys, sebelum kita melakukan swab PCR ini, lakukan dulu pemeriksaan tes rapid, barulah melakukan pemeriksaan swab PCR. Kalau rapid test tanpa melakukan pemeriksaan swab PCR. Kalau dari pengetahuan aku sih mungkin seperti itu. Atau teman-teman punya pengetahuan lain atau teman-teman punya informasi yang lain, silahkan tulis komen di bawah ya. Nah, itu tadi guys informasi dari aku mengenai swab PCR, dan saran aku buat teman-teman yang mau pulang ke Indonesia dan sudah memesan tiket atau bahkan sudah memegang tiket, tetap aja datang ke bandara ya. Jadi mau kayak gimana lagi, daripada nanti kalau kita mau ngengsel, kita nanti yang akan rugi gitu kan. Jadi tetaplah datang ke bandara. Nggak tahu nanti sampai bandara kayak gimana. Meski dalam perjalanan menuju bandara jantung kita deg-degan, penuh kepanikan dan penuh kegrogian. Meski jantungnya berdebar-debar mengalahkan debaran jatuh cinta.
Berdoa semoga saja dalam perjalanannya lancar sampai ke tujuan dengan keadaan sehat selamat sehingga bisa berkumpul dengan keluarga tercinta. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, itu tadi informasi aku hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel Anita Anggraini. Buat teman-teman yang belum gabung ke channel Anita Anggraini, buruan gabung ya. Caranya gampang banget, hanya klik tombol subscribe. Jangan lupa dinyalakan loncengnya ya. Kalau aku upload video baru, teman-teman bakalan tahu. Jangan lupa juga di like, di komen, dan di share. Terima kasih dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum.